Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. 102,8 FM Samsra dimanapun Anda berada, seperti yang kita telah informasikan bahwa hari ini kita kembali akan menyapa ITH. Telah hadir di studio kami dosen dari Institut Teknologi Habibie dan akan berbincang, dan sangat asik sekali karena yang menjadi tema kita sekarang ini adalah apa yang menjadi kelebihan dari ITH sehingga kita harus berkuliah di sana. Seperti biasa, Bang Rama akan memandu program ini. Anda bisa bergabung melalui Facebook di akun Mesra Dio Parepare, dan di kolom komentar bisa juga untuk bertanya seputar dialog kita, dan tentunya di telepon 085395350907 juga Anda bisa gunakan untuk bergabung bersama kita untuk di pagi hari ini. Saya langsung menyapa untuk Bang Rama, silakan. Ya, terima kasih Bang Dimas. Insan Mesra di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi ini kita kembali kepada acara spesial talk show Dialektika Pendidikan dengan materi kenapa mesti kuliah di Institut Teknologi Habibie. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ketua Tim Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Teknologi Habibie, yaitu Bapak Rahmadi Rahman, STMkom. Selamat pagi Pak Rahmadi. Pagi Pak. Pak Rahmadi ya, saya panggil ya. Madi saja atau Rahmadi ya, lebih enak ya. Selain itu, insan mesra di mana saja berada, kita bisa interaktif juga di 0853-9535-0907. Ya, silakan bertanya nanti kepada insan mesra yang kebetulan mendengarkan atau melihat melalui Facebook. Bisa bertanya langsung kepada pemateri kita pada hari ini. Pak Rahmadi, Pak Madi, ini judul kita kenapa mesti kuliah di ITH, dan Pak Madi ini termasuk ketua tim PMB ITH Parepare. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin kenapa mesti kuliah di ITH, saya mungkin bagian dari masyarakat ingin mengetahui apa sih visi misi dari ITH ini, Pak. Iya. Silakan, Pak. Berkaitan tadi dengan visi dan misi dari Institut Teknologi BJ Habibie. Jadi yang pertama mungkin saya jelaskan mengenai visi dari Institut Teknologi BJ Habibie. Mengenai visi dan misinya, yang pertama adalah bagaimana Institut Teknologi BJ Habibie ini unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis inovasi benua maritim di Indonesia. Itu visinya. Jadi bagaimana perguruan tinggi ITH ini menjadi unggul dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis inovasi benua maritim Indonesia. Nah, itu mengenai visinya. Kemudian misinya kurang lebih ada 10 item gitu Pak ya. Iya. 10 mungkin salah satunya saya sebutkan adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul berbasis kompetensi, kemudian menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai entrepreneurship, berkarakter, beradab, dan berdaya saing tinggi pada level nasional dan internasional. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ketika nanti anak-anak siswa yang tamat SMA atau SMK baik di Parepare maupun di sekitarnya ingin mendaftar ke ITH, ini ITH itu kan pasti ada pertanyaan
di antara anak-anak ini, apa sih prodinya? Prodi-prodi apa saja ini? Ini satu pertanyaan. Ya, Ya, silakan. sekali Pak. Jadi di kami saat ini sudah ada kurang lebih 11 prodi Pak. Ya, Yang pertama itu adalah program studi sains aktuaria, sistem informasi, teknik sistem energi, teknik metalurgi, teknik sipil, matematika, ilmu komputer, teknologi pangan, bioteknologi, sains data, dan yang terakhir adalah teknik arsitektur. ya. Kurang lebih 11. Ada 11 ya, sudah banyak ya. Hampir semua prodi ini barangkali sudah ada mahasiswanya. Ya, untuk saat ini di beberapa prodi itu sudah ada Pak. Sudah ada, ya, ya, sudah ada mahasiswanya. Semuanya. Dengan total mahasiswa saat ini itu berjumlah berdasarkan data kami Data. 535 Oh, sudah 500-an yang Pak ya. tersebar Ya. di 9 prodi. Oh, di 9 prodi. Dua Yang dua tadi, prodi ini ya, sipil ya. sama arsitektur kemarin baru keluar izinnya Pak. Ya, baru Kan ya, tahun ya. ini baru penerimaan. Baru penerimaan Baru untuk ada tahun ini. Ya, mahasiswa. ya, artinya eh, dia angkatan pertama di Ya, prodi itu, angkatan angkatan pertama di ya, prodi betul, itu. Pak. Ya. Baik Pak Madi, selanjutnya saya ingin ditanyakan pada penerimaan mahasiswa baru ini, setelah dilakukan beberapa waktu lalu itu penerimaan mahasiswa baru yang sistem tes nasional, mungkin sekarang yang mandiri, ya, yang mandiri. Ini sudah dibuka atau belum, atau dan bagaimana cara mendaftarnya ini Pak? Ya, 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 ya. Jadi perlu saya informasikan di Ya. awal Pak, saat ini kita sudah menerima jalur SNBP namanya Pak, jalur Ya. prestasi akademik. Oh, iya, kemarin iya. Sudah, dan alhamdulillah sudah proses pemberkasan dan mereka sudah melakukan pembayaran untuk di awal gitu ya. Ya. Kemudian saat ini juga sudah berlangsung ujian SNBT, jalur tes Ya. nasional Pak. Oh, Dan jalur tes pengumumannya nasional. nanti Pak, tanggal 6 Juni. 6 Juni. Pengumumannya. Nah, Setelah selanjutnya, itu, ya. apabila mahasiswa atau calon mahasiswa ingin mendaftarkan dan tidak lulus di jalur prestasi akademik, jalur tes, Ya. maka bisa lanjut di jalur mandiri, Pak. Jalur Jalur mandiri akan kami buka mulai tanggal 10 Juni, Pak. Oh, 10 Juni. Itu silahkan mendaftar secara online di web kami admission@ith.ac.id. Ya. Atau di kampusnya atau di kantornya bisa tidak? Bisa. Iya, bisa. masyarakat, Kalau ya. misalnya masyarakat atau misalnya calon mahasiswa ingin datang ke kampus boleh. Nanti Boleh. kita bantu. Langsung Ada mendaftar. panitia, Ya, ada panitia yang panitia membantu ya. akan membantu. Kampusnya yang di mana ini Pak untuk pusat Kampus kami ada pendaftarannya? dua, Pak. Yang Ya. pertama itu di Balai Kota nomor 1 di belakangnya Wali Kota. Iya, iya. Kemudian yang kedua di Pemuda, Jalan Pemuda. Oh, Gedung Maksudnya Pemuda ya, ya, gedung Pemuda Pak. Ya, iya, iya. Jadi pembelajaran itu dilakukan di dua itu Pak. Di kampus 1 itu laboratoriumnya, kemudian di kampus 2 itu pembelajaran secara klasikal. Kalau mendaftarnya nanti di Gedung Pemuda. Kampus 1. Oh, di Kampus 1 Pak yang di Balai Kota. Oh, di Balai Kota. Ya. Iya, di Balai Kota. Jadi bagi masyarakat yang ingin mendaftar, tentunya mendaftarkan anak-anaknya, apa yang dikatakan oleh Pak Rahmadi tadi, bahwa masih ada kesempatan untuk jalur mandiri dan mendaftar di kampus 1 Jalan Balai Kota ya Pak ya. Tapi yang dipertanyakan lagi, tentunya ketika mendaftar di jalur mandiri, apa tidak mahal bayarannya ini? Ya, 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 silakan. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya, kalau jalur mandiri pasti bayarnya mahal. Nah, Ya. kami perlu pertegas kembali bahwa jalur prestasi akademik, jalur tes dan jalur mandiri di ITH itu sama. Ya, Uang kuliah tunggal pembayarannya sama. Dari kami mulai dari 500.000 sampai maksimal 3 juta. Itu sangat murah, Pak. per Nanti- semester ya, Nah, per jadi yang semester. dibayar per semester itu mulai dari UKT 1 sampai 4, range-nya 500.000 sampai maksimal 3 juta. Itu per semester dan tidak ada lagi yang dibayar. Ya. Tidak ada lagi. Kemudian yang di awal mungkin ada pembelian formulir apa-apa dan sebagainya. Ya, ya, ya. Kalau yang di awal hanya uang pendaftaran saja. Uang pendaftaran, sebesar 150.000 setelah itu rupiah ya. Ya, mungkin masyarakat ingin lebih jelas boleh bertanya melalui telepon interaktif kami, yaitu di 0853 9535 0907. Ya, silahkan bertanya. Mungkin masih ada siswanya yang belum mendapatkan tempat kuliah ya. Boleh bertanya kepada Bapak Rahmadi Rahman selaku Ketua Tim PMB ITH Parepare. Dan termasuk mungkin kalau pada awal-awalnya ini tidak ada uang pangkal atau uang apa? Ya, Tidak betul, ada. Pak. Jadi yang pertama itu hanya uang pendaftaran sama uang kuliah tunggal. Kalau dulu orang bilang SPP, Pak. Iya, SPP, ya, jadi ya. hanya itu saja, Pak. Oh, tidak ada Selebihnya uang tidak ada pangkal, lagi. uang Tidak ada- gedung, tidak uang ada pembangunan, uang ya, gedung, ya. tidak ada sama sekali. Ya, Makanya pada ya. kesempatan ini kami perjelas lagi bahwa di ITH itu hanya membayar uang pendaftaran saja sekali dan semesternya hanya membayar UKT, uang kuliah tunggal.
finansial mulai dari 500.000 sampai dengan maksimal 3 juta, ya. Kemudian ada lagi mungkin satu pertanyaan yang sangat krusial ini, bahwa ada anak yang memang punya kemampuan baik di sisi akademik, kenapa dia tidak kuliah? Karena dia tidak punya kemampuan finansial. Ketika dia ingin mendaftar, apakah boleh ini hanya 150.000 di uang formulir saja di awal pendaftaran saja? Kira-kira bagaimana Pak Rahmadi? Apakah ITH ingin membantu atau bagaimana? Ya. Jadi nanti untuk misalnya yang bersangkutan misalnya ikut di jalur mandiri, nanti kan ada kelengkapan data yang harus dilengkapi oleh anak tersebut Pak. Iya. Misalnya mungkin nanti daftar gaji orang tuanya, kemudian slip gaji dan lain-lain. Dari hal tersebutlah nanti kita akan menentukan UKT-nya Pak. Ya. Apakah yang bersangkutan itu mendapat UKT terendah, Ya. misalnya 500.000. Nah, nanti dari situ kita analisa Pak. Katakanlah ini anak buruh harian, Pak. Anak buruh harian yang dia tentu pendapatannya tidak tentu. Tetapi potensi anak ini sangat bagus, sangat tinggi. ITH berkenan untuk mengambil anak-anak semacam ini? Ya Pak, jadi kami di ITH tentu menerima semua anak-anak bangsa khususnya di Parepare yang punya potensi Pak. Apalagi Yeah. kalau misalnya terkendala di finansial, nanti kita akan lihat anak ini permasalahannya dari sisi finansial seperti apa. Apakah kesulitan dalam membayar uang pendaftaran ataukah membayar UKT. Yeah. Nah, kalau di kita kan ada beasiswa juga Pak. Kemarin Yeah. itu ada beasiswa Basnas Pak ya. Oh ya, Beasiswa Basnas, Kota ya, Parepare. ya, ya. Ini mungkin bisa kita arahkan untuk mendapatkan beasiswa Pak, seperti itu. Ya, ataukah ITH sudah masuk ke student loan namanya, kredit untuk mahasiswa? Belum sampai ke sana, Pak. Kita mengarah Belum ke sana, dan sampai ke kita sana. mengupayakan mudah-mudahan kita Tidak sampai ke student loan ya, apalagi ke pinjol ya. Ke pinjol yang masuk ya. Jangan sampai seperti ITB ya, Pak ya. ITH jangan sampai seperti ITB yang akhirnya kerjasama dengan pinjol. Ya, bagi insan mesra di mana saja berada, kembali saya sampaikan bahwa apabila masih ada beberapa pertanyaan dari masyarakat di Kota Parepare dan sekitarnya, interaktif kami masih dibuka di 0853 9535 09 dan 07. Ya, silakan menelpon. Mungkin ada anak dari bapak atau anak dari ibu yang punya kemampuan tetapi tidak punya kemampuan dalam bidang finansial, dalam bidang keuangan. Maka tentu saja dalam hal ini pihak ITH, apa yang disampaikan oleh Pak Rahmadi tadi, ingin membantu sepenuhnya pada generasi muda yang potensial yang ada di Kota Parepare dan sekitarnya. Baik Pak Rahmadi, untuk pembinaan mahasiswa, setelah mahasiswa masuk, tahap berikutnya adalah mahasiswa sudah masuk. Apa pembinaan yang diberikan? Apakah dia membuka ruang untuk minat bakatnya anak-anak, para mahasiswa ini dalam beberapa kegiatan di kampus dan sebagainya. Ya. Ya, betul Pak. Jadi di kampus ITH itu menyediakan fasilitas minat baik yang sifatnya akademik maupun non akademik. Nah, Yeah. Yang sifatnya akademik, yang pertama di sana ada komunitas yang memang untuk mahasiswa yang suka robotika. Kemarin itu ada mahasiswa yang ikut lomba di Unhas, alhamdulillah bisa menjadi 3 besar lah. Yeah, jadi untuk lomba robotika Pak. Jadi misalnya akademiknya itu dilatih untuk bagaimana membuat robot. Satu, yang kedua bagi yang suka untuk pemrograman web, misalnya membuat aplikasi, nah itu di situ ada komunitasnya, ada coding club, study coding club seperti itu. Jadi anak-anak bisa masuk seperti itu. Itu dari sisi akademiknya. Jadi yang berkaitan dengan keilmuannya mahasiswa itu ada diberikan ruang. Satu, yang kedua dari sisi non akademik. Nah misalnya tentu saja kalau misalnya mahasiswa selalu belajar, pasti kan ada jenuhnya Pak ya. Nah kita imbangi dengan berolahraga. Misalnya apa? Bulu tangkis. Ada study clubnya untuk bulu tangkis, kemudian futsal juga ada seperti itu Pak. Basket dan lain-lain itu ada Pak. Kita fasilitasi di kampus. Jadi ada akademik dan ada non akademik gitu. Ya. Sehingga balance Pak. Ya. Jadi memang raga dan jiwa ini bisa ya, betul, Pak. bisa artinya menempa generasi muda untuk
lebih baik ke depan Lagi, betul. menuju generasi emas di 2045. Betul. Ya. Pak Rahmadi, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan dengan persoalan penerimaan mahasiswa baru ini. Oke Pak, jadi Ya. kalau kami di ITH alhamdulillah bersyukur bahwa di Parepare ini ada salah satu kampus perguruan tinggi negeri yang dia satu-satunya institut teknologi negeri di wilayah timur yang mengatasnamakan namanya Pak Habibie. Pak. Ya, Itu ya. salah satu keunggulan dari ITH. Di Gorontalo ada loh Pak. Gorontalo ada loh. Oh gitu Pak. Ya, ya, ada di Gorontalo ada Pak. Ya, kebetulan itu waktu itu wali kotanya namanya Habibie. Oh gitu. Ya, ya, Habibie. Oh, betul, Pak. Pak Habibie di Gorontalo itu ada. Ya, Oh, ya. gitu. Jadi untuk ITH itu ada dua sebenarnya. Oh, Yang menggunakan Habibie itu ada dua. Ya. Ya, untuk Indonesia Timur karena Bapak menyebut Indonesia. Tapi kalau untuk wilayah Sulawesi Selatan iya. Tapi kalau sampai ke Gorontalo, Sulawesi Utara itu ada Habibie di sana. Universitas Habibie kalau tidak salah. Ya, wali kotanya juga namanya Habibie. Kemudian beliau memang ada hubungannya dengan ya. Mungkin Jadi, ini ya, dilanjutkan tadi Pak untuk penerimaan mahasiswa baru tadi bagaimana ingin yang disampaikan oleh Pak Rahmadi tadi. betul Pak. Jadi untuk tahun ini target kami di ITH itu berdasarkan data target kami adalah daya tampungnya 632 orang mahasiswa tahun Iya. penerimaannya. Ya. Jadi kami menerima kurang lebih 632 dari 11 prodi tadi Pak. Program studi tadi. Ya mudah-mudahan target kami melebihi bisa sampai 700 atau 800 mahasiswa. Seperti itu Pak. Kemudian dari 632 ini mungkin ya atau yang sebelumnya 500 lebih gitu, 500 lebih mahasiswa itu terdata prosentasenya Parepare berapa, luar Parepare berapa, mungkin luar pulau juga. Oh iya Pak. Ya. Jadi untuk saat ini kan kita baru 2 angkatan Pak ya, angkatan Yeah. pertama sama angkatan kedua. Yeah. Berdasarkan data di kami itu mayoritas untuk saat ini angkatan pertama sama angkatan kedua itu mayoritas dari Parepare. Parepare. Pertama. Tapi beberapa juga dari luar. Bahkan saat ini sudah ada yang dari Sumatera Pak. Dari angkatan Oh. kedua ada yang dari Sumatera, kemudian ada juga yang dari Papua juga ada Yeah. saat ini. Tapi untuk yang berikutnya kami menargetkan insya Allah ada juga dari seluruh Indonesia, dari Kalimantan, dari Jawa, dan Jawa Iya, juga insya Allah iya, iya. ada Pak. Yang paling dekat Kalimantan ya. Ya, mungkin Kalimantan betul Pak. Karena naik kapal saja Betul sudah Pak. bisa sampai. Iya, Iya, betul, iya. Pak. Alhamdulillah Parepare juga sudah bisa menjadi sentral pendidikan dan Iya. orang juga bisa datang ke sini gitu Pak. Iya. Seperti itu. Kemudian dalam hal umpamanya marketing ya, promosi untuk Betul, Pak. ITH ini, Bapak mungkin sudah ke beberapa daerah? Ya betul Pak. Jadi kami sudah melakukan beberapa sosialisasi secara Iya. langsung Pak ya. Kami ke beberapa sekolah khususnya di Acata Parang Pak. Iya. Kami sudah masuki, kami sudah datangi dan kami memberikan informasi berkaitan dengan jalur mandiri maupun jalur seleksi tes nasional ke sekolah-sekolah. Seperti itu Pak. Sudah kami lakukan di periode sebelumnya. Di bulan lalu, itu di bulan April ya Pak. Sudah kami lakukan. Seperti itu Pak. Ya. Hal-hal apa yang disampaikan ke sana Pak? Ya kami Daya tarik. Iya Kan betul Pak. pasti ada daya tarik. Ya yang betul ingin Pak. disampaikan. Nah ini Pak, pada kesempatan ini juga mungkin saya akan menyampaikan terkait dengan apa sih daya tarik orang masuk Iya, ITH. iya, iya. Yang pertama yang mau kami sampaikan adalah kelebihan dari ITH ini adalah satu-satunya institut negeri di wilayah timur setelah ITB, ITS, ITERA, dan ITK. Terakhir ITH. Makanya yang tadi saya perjelas tadi bahwa mengatasnamakan Koko karena satu-satunya institut teknologi negeri Pak. Kelima. Iya. Setelah yang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, keunggulannya kita lagi adalah dosen-dosennya Pak. Kebetulan dosen-dosennya itu alhamdulillah ada yang dari luar negeri. Ada 2 orang teman kami dosen lulusan dari luar negeri. Ada dari Amerika, kemudian ada dari Polandia. Iya. Nah, saat ini dosen berjumlah 23 orang dan nanti akan masuk lagi sejumlah 53 orang Pak dosen. Jadi total nanti kurang lebih 80 dosen. Itu dari seluruh Indonesia Pak yang mendaftar jalur dosen PNS dan P3K. Ya, jadi dari sisi pengajar insya Allah tidak diragukan lagi kualitasnya Pak. Dari sisi pengajar tentu dengan rasio ya. Ya, betul, Rasio berapa Betul, Pak. dosen, berapa mahasiswa itu betul, kan betul pasti harus sekali. ada Betul, rasionya. Pak. Ya. Kalau perbandingannya adalah satu prodi itu minimal 5 dosen. Pak. 5 Itu dosen. rasionya seperti itu. Ya. Karena kedepannya nanti kita akan menambah terus program studi Pak. Hingga kurang lebih sekitar 50-an program studi nantinya Pak. Oh, Makanya ini masih terus bertambah iya, Pak. Sekarang posisinya 11, ini kami sedang mengusulkan beberapa program studi dan tinggal menunggu izinnya keluar Pak. Kalau izinnya keluar, ya pasti kita ikutkan lagi untuk pembukaan di jalur mandiri seperti itu Pak. Apa kalau terlalu banyak membuka program studi ini apa tidak
ada kejenuhan di program studi tertentu, kemudian apakah tidak mubazir ceritanya, dan apakah ini sudah ada semacam studi untuk apakah kalau saya membuka program studi ini apakah banyak peminat, cocok, kemudian pasar kerja bagaimana, ini kan semacam keterkaitan satu dengan yang lain. Ya betul sekali Pak. Jadi kami di ITH tentu membuka prodi itu yang memiliki keunikan dan berbeda dengan perguruan tinggi lain. Saya kasih satu contoh Pak, bioteknologi itu tidak ada di Unhas, khususnya di wilayah Sulawesi itu tidak ada. Itu adanya di Jawa. Bioteknologi, sains aktuaria, teknik metalurgi, pertambangan. Itu di Unhas teknik pertambangan. Di kita teknik metalurgi namanya Pak. Itu berbeda. Jadi ada keunikan. Tapi sama-sama dibutuhkan di dunia industri. Misalnya di Morowali, mereka membutuhkan lulusan S1 teknik metalurgi. Di Mas belum ada, di TH sudah ada Pak. Jadi kita sudah bisa menjawab tantangan industri terkait dengan kompetensi lulusan teknik S1 metalurgi misalnya Pak. Di Morowali pertambangan misalnya seperti itu Pak. Jadi kita membuka program studi yang memiliki keunikan dan berbeda dari perguruan tinggi yang lain. Yang jelas dia dibutuhkan pasar. Ya betul Pak, dibutuhkan di dunia industri. Ya karena setelah lulus kan diharapkan mereka memenuhi pasar, bisa keinginan pasar yang terpenuhi dengan keahlian-keahlian yang Bapak sampaikan tadi. Dan di ITH juga Pak, karena kita institut berbasis teknologi, semua program studinya hampir berbasis teknologi. Misalnya teknologi pangan, kemudian teknik sistem energi. Itu semua dibutuhkan oleh dunia industri saat ini. Karena perpaduan antara tradisional dan teknologi sejalan dengan visi dan misi kita tadi, inovasi berbasis teknologi. Tidak atau belum ya, mungkin belum dibuka untuk kelas eksekutif ya, untuk Sabtu Minggu ini biasa ada yang bertanya-tanya. Mereka kan mungkin sudah selesai diploma 3 ya, ahli madya, sudah bekerja dan ingin melanjutkan pekerjaan kuliahnya kira-kira bagaimana? Untuk saat ini kami belum membuka untuk kelas karyawan Pak ya. Jadi untuk saat ini kami masih membuka kelas reguler. Jadi Senin sampai dengan Jumat. Untuk Sabtu untuk saat ini belum kami buka, tapi insya Allah ke depan mungkin akan kita buka juga. Ya karena banyak diantara pegawai mungkin karyawan swasta yang hanya lulusan diploma 3 ingin melanjutkan ke jurusan yang sesuai dengan tadi. Nah, ini kesempatan ini kan mungkin bisa ditangani oleh pihak ITH. Ya betul. Ya begitu. Mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan. Ya, saya ingin bertanya Pak Tri. Izin Pak Made begini. Ya. Ini kan yang dimasalin terkadang pada saat kita masuk kuliah pangsa pasar itu untuk kerja itu kan ada. Nah, ketika kan percepatan teknologi ini cepat Pak. Di ITH ada tidak jurusan yang mungkin saat ini tidak bisa untuk bekerja tapi kedepannya itu sangat menjanjikan. Selain yang tadi yang pertambangan mungkin seperti itu. Ada Pak, ada sekali. Yang pertama ini kan terkait dengan sains data Pak. Iya. Big data analitik. Jadi sains data itu bagaimana kemampuan kita mengolah data. Kan saat ini siapa yang punya data, dialah pemenangnya hari ini. Jadi mahasiswa yang masuk pada prodi sains data itu diajarkan nanti Pak bagaimana mengolah data, big data analitik. Sehingga ketika mereka lulus nanti, apakah mereka kerja di perusahaan swasta misalnya di Shopee, Tokopedia dan lain-lain, mereka mampu mengolah data. Kan sekarang termasuk lembaga survei untuk pilkada ya. Betul sekali Pak. Itu yang diolah data menggunakan big data analitik Pak. Yang saat ini digunakan di pemilu, di pilpres dan lain-lain itu kalau Bapak misalnya tahu di belakangnya itu anak-anak big data itu prodinya sains data sebenarnya. Nah, kami relevan dengan kondisi saat ini, prodi-prodinya Pak. Makanya prodinya relevan dengan kemajuan teknologi hari ini. Sains data, sains aktuaria, pasti Bapak apa ya sains aktuaria? Itu semua baru relevan dengan kondisi hari ini. Itu yang kita tawarkan kepada mahasiswa. Jadi ketika mereka masuk di ITH, kurikulum kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada di industri Pak. Karena kami sudah bekerja sama dengan beberapa industri, salah satunya dengan yang ada di Jepang juga Pak. Kebetulan Pak Wakil Rektor Akademik kami kan beliau juga mengajar di Jepang Pak. Beliau juga memberikan informasi, insight terhadap pengembangan kurikulum yang ada di ITH relevan dengan kondisi saat ini, khususnya di industri. Karena anak-anak selesai kuliah pasti kan orientasinya adalah kerja. Kemudian mereka kan butuh kompetensi, SKA, skill, knowledge, attitude. Di ITH diajarkan 3 itu Pak. Tidak hanya skillnya, knowledge-nya, tapi attitude-nya yang paling penting. Di dunia kerja mereka punya skill, knowledge, tapi attitude-nya tidak ada, pasti mereka
diabaikan atau bahkan mereka bisa terpinggirkan. Tapi tiga-tiga ini kita ajarkan di ITH. Makanya ada mata kuliah namanya Cinta ITH. Itu mengajarkan bagaimana tidak hanya melulu tentang bekerja, tapi bagaimana spiritual kita diajarkan untuk mengatur supaya kita berperilaku ketika kita belajar, bekerja, sehingga nanti kita bekerja sesuai dengan norma-norma yang ditentukan seperti itu. Jadi ada perkembangan di masyarakat yang baru itu bahwa ketika lulusan sarjana tidak harus bekerja, tapi dia menciptakan lapangan kerja. Ini yang lagi tren. Ya. Ini kira-kira apakah ITH ada kewirausahaan apa dan sebagainya? Betul sekali, Pak. Jadi kami di ITH itu ada mata kuliah namanya Technopreneurship. Itu sesuai dengan misi kami juga, Pak. Mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Intinya mahasiswa ketika selesai insight bisnisnya itu muncul. Jadi mindsetnya sekarang kita balik, bukan kita bekerja sama orang, bagaimana cara kita mempekerjakan orang. Seperti itu. Artinya menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Dengan cara apa? Membuat startup digital. Ini kan yang rame-rame sekarang, Pak. Dan itu ada di ITH? Di ITH ada, Pak. Dan ada mata kuliah tentang Technopreneurship. Diajarkan dengan ilmu yang mereka miliki, ditambah dengan kemampuan berwirausaha, itu sudah balance, sudah komplit lah. Untuk kedepannya nanti bisa membuat software house, bisa membuat startup digital. Mereka bisa buat usaha sendiri seperti itu, Pak. Iya, Pak. Karena harapan banyak masyarakat bahwa di Indonesia itu kekurangan pengusaha muda. Semuanya mau bekerja jadi PNS apa dan sebagainya. Tetapi usaha sendiri tidak ada. Jadi bagaimana ketika dia sudah lulus menciptakan lapangan kerja sendiri. Betul, Pak. Ya, dan ini diajarkan di ITH. Betul, ya, Pak. Di ITH. Inilah harapan-harapan tentunya dari banyak orang tua, jaminan-jaminan yang semacam ini dari banyak orang tua yang diinginkan, ya anaknya begitu selesai tamat sarjana tidak mencari kerja atau menganggur dan sebagainya, tapi mampu menciptakan lapangan kerja. Silakan kepada insan mesra di mana saja berada untuk interaktif dengan kami di 0853 9535 0907. Ya, Jin Patrick, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Assalamualaikum, aku mau bertanya untuk kampus ITH dari Pak Aka. Adakah fasilitas asrama bagi calon mahasiswa yang dari luar daerah? Yang pertama. Dan yang kedua, dan beberapa tahun lalu ada isu adanya pembangunan kampus baru ITH di wilayah Bilalangge, Kota Parepare. Apa benar kedepannya ada pembangunan kampus baru di daerah Bilalangge? Ya, ada dua pertanyaan. Siapa? Oke, makasih Pak atas pertanyaannya yang luar biasa. Tentu setiap calon mahasiswa pasti bertanya tentang bagaimana tempat menginapnya atau tempat huniannya gitu, Pak ya. Yang pertama, kami ada dua kampus. Kampus pertama di Balai Kota, kampus yang kedua di Pemuda. Untuk asramanya saat ini memang belum kami, tapi akan kami rencanakan. Di master plan kami, di kampus 3 nanti itu ada asrama mahasiswa, Pak. Ada asrama mahasiswa di Lemoy. Makanya pada kesempatan ini juga kami jelaskan, kami informasikan bahwa ITH akan membangun kampus utama, kampus 3, Pak. Itu di Lemoy, kurang lebih 35 hektar, Pak. Luasnya luar biasa. Nah, nanti semua pusat pembelajaran nanti kita pindahkan ke sana. Jadi kampus 1, kampus 2 hari ini, nanti ada kampus 3. Betul, Pak. Saat ini sudah tahap pengembangan. Seperti itu, untuk kampus 3-nya. Oke, langsung terjawab dua-dua. Jadi insan mesra di mana saja berada, apa yang dijelaskan oleh Ketua Tim PMB ITH Parepare yaitu Pak Rahmadi Rahman STM POM, ini tentunya akan semakin jelas keinginan masyarakat untuk bisa membawa anaknya kuliah di Institut Teknologi Habibie. Apalagi yang dijanjikan ini dari ITH selain janji-janji itu? Tentunya janji itu janji yang benar, ya, bukan sekedar janji. Ya, janji apa lagi kira-kira? Ya. Ketika anak saya masukkan ke ITH. Ya, betul, Pak. Ya. Jadi kami tidak mengumbar janji, tapi kami memberikan bukti dari sisi proses pembelajaran. Yang pertama, ketika anak Bapak dan Ibu masuk di ITH, nanti bisa merasakan bagaimana iklim pembelajaran di sana. Ya. Iklim pembelajaran dengan konsep kekinian. Karena dosen-dosennya dosen-dosen yang mudah, tentu cara pembelajarannya mengikuti tren teknologi saat ini. Seperti itu. Itu yang pertama, kekinian. Kemudian yang kedua, ketika nanti anak Bapak dan Ibu masuk, kita bekali dengan
hal-hal yang sifatnya kompetensi. Kita mungkin ada sertifikasi Pak, ada sertifikasi kompetensi keahlian saat ini. Misalnya anak dan bapak ibu masuk di ilmu komputer atau sistem informasi, kita bekali dengan ilmu yang berkaitan dengan cyber security, bagaimana web programming, itu kita lengkapi sertifikasi dan pelatihan Pak, sehingga anak bapak dan ibu selesai mereka punya keterampilan, punya skill. Tapi tidak hanya punya skill, tadi yang saya bilang, mereka punya attitude atau sikap yang memang dibutuhkan dengan dunia industri seperti itu Pak. Jadi ketika mereka lulus, bukan lagi pekerjaan yang mencari mereka, pekerjaan yang mencari mereka gitu ya, dibalik, bukan mereka yang cari pekerjaan gitu Pak, seperti itu. Insya Allah ke depan ketika sudah ada luaran dari ITH, tentunya akan banyak perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha mandiri yang tentunya ketika melihat ijazahnya ITH langsung diambil. Seperti yang sekarang mungkin ketika Institut Teknologi Bandung lulusannya atau UGM lulusannya, mereka seakan-akan menjadi jaminan. Tapi insya Allah ke depan ITH tidak mau kalah. Tentu dia akan memberikan jaminan itu kepada masyarakat bahwa apa yang diinginkan masyarakat itu akan dipenuhi, akan coba dipenuhi dengan. Tetapi ketika kuliah anak-anak ini, ketika mahasiswa ini kuliah, apakah tidak susah mencari dosennya? Nah, ini kan hal-hal yang lalu ini biasa terjadi. Bahkan ada juga yang sedikit viral juga, mahasiswa berhenti kuliah karena susah mencari dosen. Minta tanda tangan sama dosennya susah. Iya. Oke Pak. Jadi kalau di ITH mungkin nanti anak dan bapak ibu kalau sudah masuk bisa menyaksikan langsung. Kalau kami dengan mahasiswa itu sangat dekat ya. Bahkan kami komunikasi, kami buat grup WhatsApp ya. Jadi untuk memudahkan komunikasi antara mahasiswa dengan dosennya itu kita buat grup. Jadi misalnya di grup kelasnya itu kita buat grup, ada dosennya, ada mahasiswanya. Jadi ada hal-hal yang berkaitan, mungkin ada kesulitan dalam mengerjakan tugas. Mahasiswa bisa termasuk konfirmasi di situ. bimbingan. Betul Pak, bimbingan. termasuk bimbingan, bisa konfirmasi ke situ, konsultasi ke situ. Manakala mungkin tidak bisa ketemu langsung. Tapi kalau misalnya kita melihat jarak kampus 1 dengan kampus 2 sangat dekat, itu sangat mudah untuk mahasiswa bertemu dengan dosennya Pak. Karena katakanlah seorang mahasiswa, dia amat kesulitan untuk program katakanlah statistik. Ada pembelajaran statistik, ada mahasiswa kesulitan. Apakah ini ada pembimbingan semacam ini? Ya betul sekali Pak. Kalau kami kebetulan kan saya bilang tadi bahwa kami dosen-dosen muda dan kami sangat terbuka terhadap mungkin ada mahasiswa yang belum paham. Jadi mahasiswa itu bisa bertanya, apakah bisa melalui WhatsApp atau langsung mendatangi dosennya terhadap kesulitan yang dimiliki. Itu apakah ke ruangan dosen atau ke ruang kelas pada saat dosennya selesai mengajar. Itu bisa konsultasi langsung. Ada telepon. Kita coba dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya, boleh diulang Pak. Assalamualaikum. Iya. Oke, diulang Pak. Tapi ini ada pertanyaan dari WhatsApp masih. Iya, silakan. Adakah juga beasiswa di ITH dan bagaimana cara untuk persyaratan mendapatkannya? Oke, terima kasih Pak. Betul Pak ya. Jadi saat ini beasiswa di ITH ada. Terakhir beasiswa dari Basnas Kota. Ada berapa beasiswa yang sekarang ada? Oke, saat ini yang pertama adalah beasiswa Basnas Kota Parepare. Itu yang satu. Kemudian yang kedua beasiswa dari Pemda setempat. Beasiswa Pemda setempat itu adalah mahasiswa yang mengajukan ke kita berdasarkan informasi dari daerahnya. Kemarin ada beasiswa dari Pindrang, dari Batu ada Pak. Dari pemerintah daerah kota. Dari kementerian belum ada. Dari kementerian saat ini belum ada Pak. Seperti itu. Tapi nanti banyak Pak beasiswa-beasiswa yang kami sediakan. Jadi tidak menutup kemungkinan beasiswa yang lain. Terakhir beasiswa dengan mitra juga akan ada. Misalnya beasiswa dari Bank Mandiri, beasiswa dari Bank Muamalat, itu ada Pak. Seperti itu Pak. Ya, yang kerjasama dengan kami seperti itu Pak. Kemudian kita juga ada namanya Kartu Indonesia Pintar Pak, KIP. Nah, jadi calon mahasiswa yang sudah punya KIP misalnya seperti itu Pak. Nah, itu kan dapat bantuan tuh dari pemerintah. Jadi mereka sebenarnya terbantu dengan adanya KIP, kartu KIP Pak ya. Jadi beberapa mahasiswa itu sebelum mereka masuk ke ITH, itu mereka mengusulkan KIP namanya Pak. Itu diseleksi oleh pemerintah pusat dan apabila mereka lulus, nah itu mereka akan diberikan bantuan. Bantuan berupa apa? Biaya hidup, biaya pendidikan seperti itu Pak. Nah, itu jauh lebih mudah Pak.
seperti itu. Kemudian syarat-syaratnya tadi ada pertanyaan syarat-syarat. Siap Pak ya, terima kasih. Tentu yang pertama adalah yang kita lihat mungkin dari indeks prestasi mahasiswa, IPK namanya, indeks prestasi kumulatif. Satu yang pertama itu. Kemudian yang kita lihat juga dari sisi pekerjaan orang tuanya. Nah, nanti kan tentu menantikan pekerjaan orang tuanya seperti itu Pak. Ada Jadi kakak, ada ya KTP seperti itu mungkin Pak. ya. Ya, jadi itu semua yang mengakumulasikan, mahasiswa silahkan mengajukan permohonan beasiswa. Nanti dari Basnasnya akan melakukan verifikasi dan penilaian lebih lanjut seperti itu Pak. Kemarin terakhir ada 2 mahasiswa kami yang menerima beasiswa dari Basnas. Tidak betul kemungkinan yang lain akan ada beasiswa yang lain Pak. Seperti itu. Boleh diterima. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Pak, dengan siapa pertanyaannya? Dengan Adam Pak, saya mau bertanya mengenai nasib beasiswa. Apakah semisal di ITH itu ada beberapa macam jenis beasiswanya, dan yang lain ada beasiswa untuk mahasiswa yang berdomisili di Parepare, ada juga beasiswa untuk semester 3 ke atas dan beasiswa penyelesaian. Di ITH juga ada beasiswa seperti itu Pak. Dan kalau misal ada itu kira-kira maksimal kuota dalam yang diterima mahasiswanya itu berapa? Oke, jelas Pak Madi. Ya, Pak Madi ya. Oke. Oke, masih ada pertanyaan lain Pak? Begitu saja Ya, Pak. masih ada pertanyaan lain? Sudah tidak ada. Oke, terima kasih. Ya, silakan, Pak. Oke, terima kasih. Pertama terkait dengan beasiswa ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saat ini berkaitan dengan beasiswa, yang pertama beasiswa dengan Basnas Kota Parepare. Jadi ada beasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa ITH, baik yang berdomisili di Parepare maupun yang di luar Parepare. Ya, jadi beasiswanya itu diperuntukkan baik yang di Parepare maupun yang di luar Kota Parepare. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan beasiswa per semester. Nah, kalau untuk beasiswa per semester, misalnya di semester 3, semester 4, kalau di kami itu belum ya. Yang ada adalah beasiswanya, mekanismenya itu mulai dari awal ya. Misalnya di semester 1, semester 2, sampai dengan selesai akan dibayarkan biaya UKT-nya namanya. Karena di kita UKT-nya 500.000 sampai dengan maksimal 3 juta. Seperti itu. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian mau bergabung di ITH, beasiswanya saat ini seperti itu. Jadi beasiswa Basnas. Yang diinginkan masyarakat ini begini, bahwa ITH ini mungkin menjemput bola untuk mendapatkan banyak beasiswa, model-model beasiswa, termasuk beasiswa untuk penyelesaian. Biasa kan ada beasiswa untuk penyelesaian, Pak ya. Ya, betul, Untuk Pak. penyelesaian apa dan sebagainya. Ini yang dipertanyakan tadi adalah jangan hanya Basnas itu sangat terbatas mungkin, tetapi masih banyak yang lain. Kalau hanya 2 yang dapat di antara 500, itu kan baru 0,00 sekian persen. Nah, yang kita butuhkan adalah maksimal 50% lah Ya. ITH. Biar ITH betul-betul menjadi harapan dari masyarakat, warga masyarakat. Saya tambahkan Pak ya, terkait dengan beasiswa. Jadi di samping itu, beasiswa yang mahasiswa bisa lakukan adalah ada namanya beasiswa unggulan. Nah, itu bisa daftar online, beasiswa unggulan, beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, menjawab yang tadi, kalau misalnya untuk menyelesaikan studinya itu bisa melalui beasiswa yang saya sebutkan tadi. Jadi beasiswa unggulan, beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI. Seperti itu. Jadi banyak sebenarnya beasiswa yang bisa diambil oleh calon mahasiswa atau mahasiswa manakala mahasiswa ingin melanjutkan pembelajaran di ITH. Jadi tidak mesti mengandalkan beasiswa yang ada dari internal ITH, Pak. Yeah. Ada beasiswa yang bisa diambil oleh mahasiswa yang sifatnya dari nasional. Yang tadi Pak, beasiswa unggulan, beasiswa pendidikan Indonesia. Dan ini mahasiswa bisa mengajukan Pak, nasional. Dan nanti bisa dibayarkan di ITH. Dan diharapkan pihak ITH Ya. bisa menuntun. Betul, Pak. Bisa Kita menuntun bisa mahasiswa bantu. untuk Ya. itu ya. Betul, Pak. Karena di luar itu banyak ada Jarum Foundation, Betul sekali, Tanoto Pak. Foundation dan Betul sekali, sebagainya Pak. ya. Betul sekali. Itu mungkin bisa dibantu pihak Betul. ITH. Dari pihak ITH ini harapannya adalah menuntun mereka. Begini caranya mendapat beasiswa dan sebagainya. Itu akan dituntun kira-kira. Betul Pak. Jadi kami kan di ITH itu ada namanya dosen penasehat akademik DPA Oh, gitu iya. ya.
Jadi dosen penasihat akademik itulah yang nanti menjadi konsultannya mahasiswa. Ya. Nah, karena masing-masing mahasiswa kan punya DPA Pak ya. Nah, apabila mereka berkeinginan untuk mengajukan beasiswa, silahkan konsultasi dengan DPA-nya. Ya, ya. Kayak kemarin di saya ada mahasiswa dari Pinrang Pak. Mereka mau mengajukan beasiswa Pak, izin Pak, saya mau minta tanda tangan. Kebetulan ada surat pernyataan dosen penasihat akademik untuk menerima beasiswa di Pinrang. Boleh, boleh. Itu kita bantu Pak. Kita bantu, mulai kita memperlihatkan data HS-nya, kartu hasil studinya, IPK-nya, kemudian data-data yang lain, sertifikat kegiatannya, sampai mahasiswanya itu mengajukan. Itu kita bantu. Dan di bagian akademik itu sangat terbuka untuk membantu mahasiswa untuk mengajukan beasiswa. Baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal. Yang eksternal tadi yang saya bilang Pak. Baik dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Nah, yang banyak sebenarnya pemerintah pusat Pak. Nasional, beasiswa unggulan, beasiswa pendidikan Indonesia. Sama yang Bapak sampaikan tadi, beasiswa dari swasta mungkin, Jarum Foundation, seperti itu banyak Pak. Ya, jadi harapan masyarakat ini adalah bahwa ITH itu ke depan diharapkan mampu merangkul beberapa funding yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang ada di ITH. Karena yang namanya mahasiswa itu kan dia mungkin terlalu sibuk dengan kegiatan tugas-tugasnya, kuliahnya dan sebagainya. Diharapkan dari pihak ITH ini mau memberikan bantuan-bantuan itu, bahwa ini ada bantuan begini, kemudian diumumkan apa dan sebagainya. Ya. Ini harapan masyarakat begitu. Kalau masyarakat sendiri untuk mencari funding begitu tentunya agak kesulitan. Iya betul Pak. Ya, tapi kalau ITH yang memang sudah berdiri, dan saya rasa seperti Freeport, ada Freeport, mungkin di Morowali ada perusahaan-perusahaan apa dan sebagainya, ini bisa memberikan peluang kepada mahasiswa untuk beasiswa itu. Dan saya rasa seperti Freeport apa itu memberikan beasiswa. Iya betul Pak. Ya, swasta itu banyak. Jadi dengan banyaknya itu semakin menarik perhatian siswa lulusan SMA dan SMK ini untuk mendaftar di ITH mungkin. Betul, Pak. Ini tidak mengajari Pak, Betul. tetapi diharapkan Betul. ada MOU begitu. Betul, Pak. Dengan membuka diri, membuka jaringan dan sebagainya. Ini mungkin akan lebih baik yang begitu ya. Ke depan mungkin akan lebih baik begitu ya. Betul Pak. Jadi mungkin saya menambahkan bahwa betul sekali Pak, di kami sudah beberapa MOU Pak ya. Ya, ini dorongan ya, saja betul, Pak, ya. betul Pak, betul sekali Pak. Jadi Ya, ITH dorongan itu saja. terbuka Karena menerima saya masukan, kan betul tidak Pak. tahu ITH, Iya, betul, Pak. tadinya ITH itu di mana, apa itu singkatannya ITH, itu kan betul, saya Pak. ya, Iya. belum Pak. begitu paham ya. Jadi ITH. sekarang mungkin sudah bisa tahu Pak ya. Iya. Jadi alhamdulillah Pak, ITH itu kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan di Morowali. Iya. Nah, kemudian nanti kita kembangkan juga ke beasiswanya Pak, seperti itu. Jadi masukan-masukan dari Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan pengembangan ITH dan lain-lain itu akan kita akomodir lah insya Allah Pak. Kita akan upayakan sehingga ITH ini menjadi tempat belajar yang menyenangkan untuk seluruh warga di Indonesia, bukan hanya di Parepare Pak. Bukan hanya di Parepare. Tempat belajar yang menyenangkan itu, yang nyaman, yang nyaman, yang nyaman di itu. Parepare. Iya. Mesti ada ikonnya nanti, Ya, seperti beberapa perguruan tinggi, katakanlah IPB di Dermaga, ya. ITB mungkin di Ganesanya, Patungan dan sebagainya. Gajah Mada mungkin di di bundarannya apa dan sebagainya. Ini ikon ITH itu diharapkan juga bisa muncul ke depan. Saya kira ini. Ya, satu lagi. Masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Boleh. Untuk masuk di ITH itu, Pak, adakah jurusan khusus yang kita ambil di SMA atau bebas jurusannya? Takutnya kan sementara ada misalnya dia di SMIA misalnya kan mau masuk, apakah ada jaringan ke situ? Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya ingin mendaftar di ITH itu tidak mesti ada, dia harus dari jurusan IPA, IPS atau bahasa, tidak, bebas. Karena kan nanti ada proses seleksi. Kalau misalnya jalur mandiri kan nanti ada tesnya ya Pak ya. Nah tesnya nanti ada tes skolastik namanya. Nah mungkin Camaba itu calon mahasiswa itu sudah mendapatkan di sekolah. Tesnya seperti itu, sama dengan ujian akhir nasional lah seperti itu. Atau ujian akhir sekolah, tesnya seperti tes skolastik namanya. Seperti itu, ada tes matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Biasanya seperti itu. Umum. Tapi tidak boleh kira-kira kalau ada sekolah
membawa map sendiri ke ITH, Pak, ini 2 anak saya berprestasi luar biasa, Bapak harus terima. Kira-kira gimana, Pak? Ya, tentu kita harus sesuai dengan prosedur yang ada, Pak. Oh, ya, harus mekanismenya harus kita lalui, Pak. Kecuali sekolah ini kerjasama dengan ITH. Ya, beda cerita kalau misalnya sekolah itu sudah kerjasama dengan kami. Nanti mungkin ada hal-hal yang khusus yang mungkin kita treatment khusus kepada sekolah. Di Jogja itu ada SMA Muhammadiyah 1 kerjasama dengan Gajah Mada. Itu beberapa siswanya itu biasanya langsung diterima. Pare-pare yang unggulan-unggulan ini mungkin ada 2 atau 3 bisa langsung diterima di ITH. Ya itu kalau nanti mungkin setelah mungkin ber-PKS seperti itu, Pak. Ini ada kerjasama. Ada kerjasama. Ya, betul, Pak. Nanti dosennya ITH mungkin 1-2 kali mengajar di sekolah itu mungkin. Kami juga melakukan, kami terakhir kemarin di SMA 5, di SMA 1 Pare-Pare, kita sudah melakukan pengabdian masyarakat ke sekolah-sekolah. Kita memberikan pelatihan kepada guru-guru, Pak, dan mahasiswa dan siswanya. Jadi itu salah satu bentuk kontribusi kita terhadap pengembangan pendidikan yang ada di Pare-Pare. Satu, yang kedua, tindak lanjutnya boleh jadi dari SMA Negeri 5 atau SMA 1 itu ada yang melanjutkan. Dan alhamdulillah dari SMA 5 dan SMA 1 saya lihat di datanya itu ada mahasiswanya yang saat ini melanjutkan perguruan tinggi di kami gitu, belajarnya di kami gitu, Pak. Ada, alhamdulillah ada. Yang jelas ITH ini negeri, Pak, ya, bukan. Nah, itu yang mau saya perjelas lagi, Pak, sebelum ini di close ya, Pak, ya. Jadi ITH itu adalah Institut Teknologi Negeri kelima setelah ITS, ITB, ITERA, dan ITK. ITH terakhir. Nah, terakhir lagi, Pak, terakhir minggu kemarin kita melakukan penandatangan kerjasama dengan Politeknik Penerbangan, Pak, karena kita akan membuka teknik dirgantara. Tadi kan Bapak nyinggung tentang Makassar, Pak, Politeknik. Makassar. Ya, Makassar, Pak. Jadi kami terakhir kemarin itu tanda tangan MOU. Jadi nanti mahasiswa dari Politeknik Penerbangan kan D3 tuh, Pak, bisa melanjutkan D3 S1-nya. Kan sekarang vokasi tidak bisa lanjut S1 langsung kan, Pak. Harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang membuka mitra. Nah, misalnya teknik dirgantara. Kami kan akan buka teknik dirgantara nih, Pak. Nah, tadi kan kata Bapak, apa sih ikonnya ITH? Ikon kami nanti dirgantara, Pak. Karena Pak Habibie kan penerbangan gitu, Pak, ya, pesawat. Jadi kami ikonnya nanti penerbangan, Pak. Jadi salah satu ikonnya ya memang penerbangan. Makanya kami kemarin kerjasama, insya Allah nanti mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi akan sudah ada lulusan yang dari dibutuhkan lahan yang lebih luas lagi untuk membuat lapangan terbang ini, Pak. Kalau ikonnya begitu. Nah, seperti itu lah, Pak. Ya. Mungkin nanti kita insan mesra di mana saja berada, luar biasa. Talkshow pada spesial talkshow pada hari ini, Pak Rahmadi banyak memberikan hal-hal tentang Institut Teknologi Habibie yang tentunya semua kita harapkan mendapat dukungan banyak dari masyarakat. Amin. Terima kasih kesempatan Insan Mesra pada pagi hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu di hari berikutnya pada acara Dialektika Pendidikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog pendidikan kita bersama Institut Teknologi Habibie untuk pagi hari ini. Terima kasih atas segala waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com, hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.